Penebusan bayangan, tawaran setan. Di sebuah desa terpencil yang terletak di tengah hutan lebat dan menakutkan, kutukan mengerikan menimpa penduduk yang tidak menaruh curiga. Kerasukan setan merajalela, memecah belah keluarga, dan menyelimuti desa dalam kegelapan yang tak henti-hentinya. Inti dari cobaan berat ini adalah seorang gadis muda lemah bernama Elara, yang matanya yang tadinya ceria telah menjadi jendela keputusasaannya yang mendalam. Ibu Elara, Lisandra, terbaring di tempat tidur, hidupnya semakin menjauh dari hari ke hari. Keputusasaan dan kesedihan menggerogoti hati Elara, membawanya ke ambang kegilaan. Dia pernah mendengar cerita tentang iblis yang berkeliaran dalam bayang-bayang, makhluk yang bisa memberikan tawaran tidak suci sebagai imbalan atas jiwa pemohon. Keputusasaan membawanya pada pilihan yang menentukan. Di bawah malam tanpa bulan, Elara berkelana ke dalam hutan terkutuk, melantunkan mantra yang dia temukan di sebuah buku kuno yang berdebu. Dalam keheningan yang menakutkan, iblis muncul, kehadirannya sama mengerikannya dengan kematian itu sendiri. Seringai jahat terlihat di bibirnya saat dia menawarkan Elara sebuah perjanjian, nyawa ibunya sebagai ganti jiwanya sendiri. Pada saat yang mengerikan itu, dengan nafas sesak ibunya yang bergema di benaknya, Elara setuju. Iblis menyegel perjanjian itu dengan tanda jahat yang terukir di telapak tangannya, dan kehidupan Lisandra secara ajaib dipulihkan. Namun, hal itu harus dibayar dengan biaya yang tidak terbayangkan. Dengan semakin besarnya pengaruh entitas jahat, desa semakin jatuh ke dalam kegelapan. Kerasukan setan bertambah banyak, dan kepanikan mencengkeram hati penduduk desa. Apa yang telah dilakukan Elara, ia segera menyadari, bukanlah tindakan penyelamatan melainkan kesepakatan dengan iblis yang telah menjerumuskan dunianya ke dalam kekacauan. Berita tentang perjanjian Elara menyebar dengan cepat, dan sekelompok penduduk desa yang gigih, dipimpin oleh seorang pendeta tua bijak bernama Alarik, memulai perjalanan berbahaya untuk memutuskan ikatan tidak suci Elara. Mereka mencari buku-buku kuno, berkonsultasi dengan mistikus penyendiri, dan mempelajari ritual terlarang dalam upaya putus asa untuk membebaskan Elara dari cengkeraman iblis. Ketika upaya kelompok tersebut semakin intensif, mereka menemukan fakta yang mengejutkan. Dalam keadaan yang membuat jantung berdebar-debar, mereka menyadari bahwa mengalahkan iblis itu membutuhkan pengorbanan yang besar, tidak hanya dari Elara, tapi dari semua yang telah berjanji untuk menyelamatkan desa. Kehadiran setan telah terjalin dengan jiwa masyarakat. Dalam pertarungan klimaks antara kebaikan dan kejahatan, Elara, Alarik, dan penduduk desa menghadapi entitas jahat dalam lingkaran api suci. Saat pertempuran berkecamuk, tekad Elara goyah. Dia tahu apa yang perlu dilakukan, dan dengan nasib desa yang berada di ujung tanduk, dia mengambil keputusan yang menyayat hati. Dengan ucapan selamat tinggal yang penuh air mata, dia menusukkan pisau ke jantungnya sendiri, memutuskan hubungannya dengan iblis. Iblis itu menjerit kesakitan, wujudnya larut menjadi pusaran kedengkian yang berputar-putar. Dengan semburan cahaya halus terakhir, ia diusir dari desa, meninggalkan keheningan yang mencekam. Harga keselamatan telah dibayar dengan darah dan kesedihan, dan desa tersebut terbebas dari cengkeraman tawar-menawar iblis. Pengorbanan tanpa pamrih Elara menjadi legenda, kisah keberanian, penebusan, dan kekuatan semangat kolektif suatu komunitas. Desa tersebut, yang dulunya diselimuti kegelapan, mulai pulih, dan ingatan akan kutukan iblis perlahan memudar ke dalam catatan sejarah.